Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai hari ini, sebaiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materi kita hari ini lanjut materi yang sebelumnya yang pernah kita bahas bersama. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Materi apa lagi? Coba buka Oke, sebelum balik materi kita nge-review dulu materi yang sebelumnya. Masih ingat gak tentang ciri-ciri makhluk hidup? Coba apa satu? Itu Mengeluarkan zat gas oksigen, benar, memerlukan makanan, benar. Jadi apa? Ayo. Ciri makhluk hidup. Review dulu yang kemarin. Gerak, benar. Bagi gerak 3 nih. bereaksi dalam hal 4. Ada 7 kan kemarin? mengeluarkan zat sisa. Sudah tadi. Ayo. Ini lagi gak? Napas gak ada? Napas masuk loh. Napas masuk kan? Napas. Ini lagi apa? Terakhir. Tumbuh dan Kembang Pak. Nah sekali. Oke. Sip. Berarti masih ingat ya? Yang dilupakan yang review kemarin. Terus hari ini kita belajar tentang lanjutan minggu lalu. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu mau buat persepsi dulu, gambaran umum biar paham dengan materi yang diajari. Itu pernah begitu supermarket? Pernah. Supermarket tuh misalnya Haryo mau beli buku. Tahu kan tempat letaknya di mana? Buku gitu kan. Kenapa nggak susun beda-beda buku di tempat buku gitu? Terus kalau makanan beda-beda dulu. Kenapa lah? Nggak disamain aja gitu. Kayak Indomie sama buku tiba-tiba Indomie gitu. Karena nggak sesuai. Nggak sesuai. Makanya dari itu antara Indomie sama buku itu dibedain biar mudah pembeli untuk belinya kan. Mempermudah dia untuk mengambilnya, mempermudah untuk mencarinya, itu gunanya. Materi yang kita hari ini berhubungan dengan tadi tentang itu. Jadi apa kira-kira simpulan ketinggalan? Tempat hidup hewan, Tempat hidup hewan mungkin bisa jadi. Bukan ya. Biar tahu apa klasifikasi makhluk hidup. klasifikasi makhluk hidup. Dibuka dong biar tahu materi apa lagi selanjutnya. Klasifikasi. Ada yang tahu nggak maksud klasifikasi itu kayak mana? Ada kan dari gambarannya tuh klasifikasi tuh kayak bentuknya kayak gitu. Kita biar paham maksud tujuannya ke situ. Apa kalau di buku? Klasifikasi apa? Ada nggak pengertiannya? Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Dari buku benar ya. Klasifikasi itu pengelompokan. Kita mengelompokkan barang-barang kayak tadi kan. Dari supermarket tuh, kenapa bisa antara alat tulis sama alat tulis? Terus tuh kalau misalnya ada bahan-bahan sembako semua gitu, itu biar mempermudah pembeli untuk mengambilnya, untuk mencarinya. Itu namanya klasifikasi pengelompokan. Begitu juga dengan tumbuhan, hewan, makhluk hidup yang lain, semuanya tuh dikelompokkan dengan caranya masing-masing. Itu namanya klasifikasi. Pengertiannya. Sini paham klasifikasi? Klasifikasi itu seperti itu, pengelompokan. Jadi semua makhluk hidup itu dikelompokkan agar kita mudah carinya. Dan biar mudah kita mudah video. Ada video.
mendengar. Mati yang ada di lingkungan sekitar. Mengenali dan mempelajari secara keseluruhan tentu tidak mudah kan sahabat Ken? Pasti sahabat Ken pernah pergi ke pasar kan? Coba diperhatikan deh bagaimana para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok barang dagangan sayuran, ada kelompok barang dagangan buah-buahan, dan ada kelompok barang dagangan kebutuhan pokok dan lain-lain. Nah, sahabat Ken, coba juga perhatikan deh macam-macam hewan di sekitar kita. Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Kayak itu kan ada jenis-jenisnya, bisa dibedain dari caranya manusia tuh mengelompokkan tentang tumbuhan, hewan-hewan, itu disebut klasifikasi. Itu disebut dengan klasifikasi. Cara mengelompokkan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jadi klasifikasi itu kelompokannya berdasarkan ciri-ciri, ya apa fisik tubuh kayak misalnya kakinya, alat geraknya, atau cara hidupnya, manfaatnya itu dengan ciri-ciri. Itu disebut dengan klasifikasi tadi itu, mengelompokkan dengan ciri-ciri. Lanjut. Tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Gimana itu tadi? Mempermudah. Jadi kan semuanya kok misalnya dikelompokkan itu bakal lebih mudah kan untuk mempelajarinya. Bakal jadi mudah mendapatkan informasi yang bakal untuk kita temui gitu. Itu tujuan klasifikasi tadi. Mudah. Adapun tujuan khusus atau lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah berupa: pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, sahabat Ken, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup terdapat dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, yaitu berupa: pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ini. Milikinya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan yang dimilikinya. Tahu nggak maksudnya apa? Dasar-dasar klasifikasi menurut persamaan dan perbedaan cirinya. Paham nggak maksudnya? Nggak paham. Maksudnya di situ tuh, misalnya tahu kucing, singa, harimau, itu dia dikelompokkan di suatu kelompok yang sama. Kenapa dikelompokkan yang sama? Ada yang tahu kenapa dikelompokkan yang sama? Karena dia apa? Tahu? Hari tahu? Bapak tahu? Karena kucing, harimau, singa dikelompokkan sama karena dia hewan karnivora. Itu pertama, hewan pemakan daging. Kedua, dia punya kuku-kuku tajam kan. Tiga, dia hewan vivipar. Tapi yang paling utama dia hewan karnivora, hewan makan daging. Dikelompokkan di suatu tempat yang sama. Itu maksud tadi itu berdasarkan dengan persamaan yang sama. Kalau perbedaan, jadi kita udah tahu tuh kucing, singa, itu harimau sama kan empatnya. Tiba-tiba ada ayam, gitu. Sama nggak kira-kira? Kita kelompok nggak dia sama itu singa, harimau itu? Enggak. Kenapa? Ayam termasuk hewan karnivora. Benar. Dan memiliki kognitif. Tadi kan ada singa, harimau sama kucing, satu kelompok yang sama. Tiba-tiba ada ayam itu. Berarti dia beda kan? Dia nggak mungkin satu kelompok dengan si singa, harimau sama itu. Sama siapa? Kucing tadi. Karena mereka bertiga ini pemakan daging. Dia nggak mungkin satu kelompok sama si ayam. Ayam ini kan memakan tumbuh-tumbuhan istilahnya itu. Terus dia dari sifat fisiknya dia beda. Kakinya dia punya 2, singa punya 4. Berarti dia udah beda. Terus ayam
bertelur. Singa melahirkan, vivipar. Ovipar dengan vivipar. Itu sudah beda, itu menunjukkan perbedaan dan persamaan nomor ciri-ciri itu. Klasifikasi. Di sini masih apa? Sini. Lanjut. Isinya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau secara anatomi. Tadi kan ada ciri klasifikasi menurut bentuk tubuh. Bentuk tubuh tadi kayak singa sama ayam tadi tuh. Singa bentuk tubuhnya kan dia punya kaki 4, alat geraknya 4, terus ayam punya 2. Itu maksud dengan ciri morfologi untuk tubuh. Kayak ayam punya sayap, kan? Kalau singa sama itu dia nggak punya, tapi dia punya bulu-bulu halus. Apa namanya kalau itu sebutnya? Bulu. Bisa beda dia. Itu di situ kita akan beda. Singa sama si ayam itu bentuk tubuh. Tapi kalau tadi itu langsung Morfologi dan alat dalam tubuh. alat dalam tubuh. Maksudnya gimana alat dalam tubuh? Alat dalam tubuh. Sistem tubuh dia. Misalnya kayak contohnya ada cacing sama ubur-ubur sama manusia atau singa. Ubur-ubur tuh transparan kan ya, terlihat dari itu transparan, tidak kelihatan. Nah, dari mana lah dia sistem makan dia tuh dapat makan, tidak kelihatan kan ya. Jadi ubur-ubur tuh hanya punya satu mulut, jadi tidak punya alat buang yang tepat dia itu mengeluarkan terpisah. Dia tidak punya, dia hanya punya mulut makan, habis itu keluar lagi, itu aja. Itu masuk dari sistem dari alat dalam tubuh. Jadi setiap hewan tuh dibedakan dari itu. Lanjut. Atau secara anatomi. Ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah tadi, yang ketiga klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat. Jadi setiap makhluk hidup punya manfaatnya masing-masing. Contohnya kayak tumbuhan. Tahu jahe? Tahu kan? Biasa untuk minuman. Terus tuh ada jahe, ada kunyit, ada kencur, terus tuh ada daun pandan. Itu beda-beda semua fungsinya tuh. Kayak jahe tuh bisa digunakan untuk rempah-rempah masak. Terus itu bisa untuk obat juga, itu manfaatnya. Terus itu kunyit juga bisa untuk obat. Jadi mereka disatukan dengan tempat yang sama, karena dia punya manfaat yang sama, obat dan rempah-rempah. Dan pandan untuk apa? Tahu? Yang itu kue biasa untuk kue. Dan pandan aroma, warna hijau itu di situ. Kunyit sama daun pandan dikelompokkan yang sama karena dia punya manfaat memberikan warna untuk makanan. Itu tempat yang sama, klasifikasi. Terus ukuran antara nggak terlihat nih, tahu kan, bakteri, virus, mereka juga dikelompokkan dengan beda dengan kita. Tidak mungkin virus, bakteri, segala macam disatukan dengan hewan dan tumbuhan. Hewan beda, tumbuhan beda, terus manusia juga beda. Jadi mereka diletakkan di tempat beda-beda, disesuaikan dengan ukurannya, jenis-jenisnya. Terus ada tempat hidup. Kayak tadi ada, misal contohnya ada kucing lagi, ada ayam, itu ada ikan. Tidak mungkin ikan ini satukan di tempat yang sama dengan kucing dan ayam. Tidak mungkin ikan bisa hidup di darat, gitu kan? Terus tidak mungkin juga ayam dan kucing hidup di air. Jadi mereka dibedakan ikan sama jenis ikan. Kayak misalnya situ ada ikan, ada ikan. Saya ada apa? Buaya, udang, nah juga kepiting. Sama ikan mungkin situ. Tidak mungkin dia tiba-tiba ikan ada di darat gitu. Makanya dia klasifikasikan menurut tempat tinggalnya. Hidup. Diskusi. Cara satu diisi. Soalnya di sini. Enggak. Dibaca dulu tunjuknya, LKS-nya.
nggak paham tanyakan. Mana? Itu kan. Ini apa, tanah sama beruang ini apa persamaannya, apa itu apa, badan, kaki, kepala? Bagian tubuh dia punya bagian tubuh apa tidak? Kayak misalnya itu kan beruang dia punya kepala, dia punya badan, dia punya kaki. Oh, bukan persamaan. Bukan. Terus Nanti di akhir baru nanti kita samain yang mana-mana yang satu kelompok sama dia. Bentar. Sampai cari kamu foto-fotonya. Beruang kan lebih isi. Waduh. Apa burung bangau? Nah, saya lihat burung bangau. Nanti semuanya nanti, soalnya dulu. Oh, yang mana? Ini burung bangau. Ya, dia tahu hewan ini. Burung bangau. Dia punya apa? 10 menit cukup ya jadinya. Enggak tahu, dadakan aja. Terus ada apa nih? Setelah udah Kaki, caci, semut, semut, ada apa ya dia? kaki, Kaki, badan, badan, kepala enggak? kepala, tidak. Kepala masukkan ya. Hmm. Terus kakinya ada berapa? 6. Nah, lanjut. Ayah ada apa lagi? Ada cacing, cacing, badan aja. badan aja. Sayap tidak ada, kaki tidak ada. Gitu. Terus lalat ada badan, mata. Terus jumlah sayap ada 2, jumlah kaki ada 6. Badan mata, badan mata, ekor, Warna ekor. kepala tidak masuk. Nah, kepala lumpang. Terus saya kan tidak, oh, Mas kan di kepala, kalau di ada mata itu kepala kan, pikir saya kan di beruang kepala, badan, kaki, kan dia kayak nyebut mata kan. Udah kepala pasti dia punya mata, dia punya dan lain. itu 1000 badan. Terus jumlah sayap tidak ada, jumlah kaki tak terbatas ya. Tidak terbatas. Sirip, Sirip apa tuh? Itu yang motor gimana apa tuh? kanila, Ikannya kanila, sirip, badan, kepala. sirip, badan, kepala. Sirip, badan, ekor tidak masuk. Ikut terus Lupa deh. Dilupakan. Kaki tidak ada, sayap tidak ada. Lanjut apa juga apa? Ular, Lah, badan, dan mulut. kepala tadi. Kan? Itu ya. Ya, udah saya nggak ada kaki. Badan. Coba dikelompokkan dong hewan-hewan yang sama dengan yang itu dari hewan-hewannya kira-kira ada apa aja yang harus dikelompok? Kayak beruang satu kelompok siapa? beruang satu kelompok dengan Ular. No, ular tidak punya kaki. Capung. lebah. Di situ ya, di situ. Oh, di situ. Nggak ada tak? Ada kawannya kan tuh. Coba yang kayak campur, khususnya. Ada nih, udang. Enggak. Kepala, badan, kaki. Kalau udang kayaknya Ya lah, tahan. Kita lanjut lagi kan. udang ada lebah. Apa tuh? Kalau lumba-lumba, atau pokoknya apa ya? Ikan. Ikan. Kalau misalnya capung, kalau apa ya? Itu Terus sulap. ulat. Lalat. Itu kan bisa terbang. Ulat. Lalat. Alat. Alat. Oh, kita ulat tadi. Sorry. Miskonsepsi. Alat, iya benar. Pergi. Kuku, capung, lalat. Ada lagi dong masih? Ayo. Capung.
Udah dari capung. Kutu. Udah. Cacing. Cacing. Bukan. Satu kelompok sama dia apa? Bangau. Enggak. Bukan. Bisa. Serangga cuy, serangga. Kalau sekarang itu Semut. Satu kelompok ya semuanya. Betul. Semut. Terus masih ada lagi lu kayaknya yang belum disebut satu kelompok. Satu seribu. Seribu mana mana? Dia barengan sama itu serangga tadi. Ya, kita lanjut sama yang tumbuhan. Tumbuhan dong. Tumbuhan yang pertama ada apa? Unggur. Unggur. Dia masuk kelompok apa? Buah-buahan. Tadi apa? warna dan buah-buahan. Warna boleh benar. Karena ada warna dari anggur juga. Yang warna ungu tuh bisa buat warna juga. Buah-buahan benar. Yang pasti lebih buah-buahan. Terus yang kedua ada apa? Apel. Apel. Buah-buahan. Tadi apa? Buah juga. Ya sama buah-buahan sama buah. Terus ketiga Daun pandan. apa kelompok apa nih? Rempah. Warna. Warna. Rempah. Ini lebih tepatnya itu warna. Dibanding rempah. Tadi kan udah gitu. Lupa ya. Bukan lupa. Kayaknya lupa sekali. Udah Yang dia bilang tuh pengharum nggak salah. Pengharum makanan. warna makanan atau warna makanan? Kencur. Apa deh? Rempah. Rempah. Obat rempah. Obat rempah enggak. Belum oke. Apa lagi? Jahe. Rempah. Apa tuh? Rempah. Jahe. Jahe. Rempah. Ini rempah. Rempah. Obat. Obat masuk. Rempah masuk. Ini Ini pewarna. warna. Ini Rempah. rempah. Obat tuh masuk ya. Obat. Ini. Apa lagi? Sawi. Satu masuk. Sayuran. Sayuran. Betul. Sayur obat. Obat. Nah, kan dia berdampak untuk Iya. Wortel. Wortel masuk. Sayur. Iya. Obat. Obat. Jus. sayur obat. Jus. Warna enggak? Tidak. Enggak. Oke, good. Bagus ya semua. Bagus udah ada kemajuan untuk semua. Berarti udah paham tentang kelompokan atau klasifikasi tadi. Kita lanjut main game aja dah. Kita main game hari ini. Kayak biasa-biasanya sebelumnya. Kita main game benar atau salah. Dan yuk, dipilih dulu yuk. Mau mana hijau, mana kuning? Kuning. Kuning. Ini sistem mainnya nanti ada soalnya. Nanti kalau ada yang tahu gitu. Soalnya tuh kayak gitu contohnya. Misal kucing, ayam. Contoh nih, kucing, ayam, badak dan singa masuk ke dalam hewan bertelur, benar atau salah? Mau kita katakan duluan. Kalau misalnya bilang disarankan atau tidak benar, gitu kan? Alasannya kenapa? Kalau misalnya salah, alasannya kenapa? Ada alasannya. Kalau misalnya alasannya nggak sesuai dengan Angkat tangan dulu baru ngomong. iya lah. Paham? Paham? Paham. Ingatnya? Oke, kita mulai ya. Nah, saya baik. Jangan, ini semua hanya permainan guys. Permainan. Belum. Itu kan. Kayak mau gitu. Kamu satu. Yang baik ya. Kucing, sapi, kuda, dan singa dikelompokkan ke dalam hewan yang memiliki alat gerak. Bilang yang genap, benar atau salah? Saya Apa jawabannya? salah. Kenapa salah? Karena terang-terang itu kan ada dua. Oh, benar. Allah ya no. Apa dah? Mulai ganjil. Hangus ya? Karena tadi udaranya perhatikan benar-benar soalnya. Ini baru permulaan nih kan. Ini loh. Genap itu kan 2, 4, 6. Kucing, sapi, kuda punya
alat gerak yang sama. Itu berapa? Berapa berarti? Kuncinya? Mungkin 4. Kucing, sapi, kuda, singa kan sampai 4. Genap. Berarti harus ya itu. Dan lanjut ya. Nomor 2 soalnya. Ya, ini tumbuh-tumbuhan. Wah. Jahe, kunyit, sawi, kencur dikelompokkan ke dalam tumbuhan rempah-rempahan. Benar atau salah? Saya benar. Salah. Kenapa salah? Tuh benar aku bilang. Mbak bilang salah. Benar atau salah? Kira-kira benar. Benar atau salah? Benar. Salah lah. Jahe, kunyit, sawi, kencur. Oh iya. Ada sawi loh, rempah-rempah sawi itu. Oh, jadi kalau termasuk ke tumbuhan yang bukan itu disalahkan aja. Iya. Kirain Oke. Baru paham ya, baru enggak. Jadi kalau misalnya ada satu yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya itu berarti salah. Oh, gitu. Oke, lanjut soal yang lainnya. Ini Iya. apa nih? Rusa, Rusa, zebra, zebra, harimau, harimau, jerapah jerapah. dikelompokkan ke dalam hewan herbivor. Benar atau salah? Rusa, zebra, harimau, jerapah dikelompokkan ke dalam hewan herbivor. Salah. Kenapa itu salah? Alasannya karena ada singa yang karnivora. Harimau gitu, maksudnya. Ya harimau, harimau, atau apa yang harimau? Gitu. Keempat, soalnya tumbuhan. Oh, gantian. Ada jahe, ginseng. Apa tuh? Tumbuhan yang mirip jahe gitu. Iya, iya, iya. Rempah itu. Tumis kucing. Nah, tadi akhirnya selesai juga materi kita hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang tadi ya KS-nya dikumpulkan. Yang masih ingat tadi tentang klasifikasi makhluk hidup itu apa tadi pengertiannya? Apa sih? Mengelompokkan makhluk hidup dan golongan-golongan atau jenis tertentu berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri. Klasifikasi makhluk hidup itu mengelompokkan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lain berdasarkan ciri-ciri persamaannya yang sama dengan yang sama atau yang beda. Itu klasifikasi makhluk hidup. Apa-apa sih ya tadi dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup? Ada apa satu aja? Masih ingat? Ingat nggak? Mengelompokkan dengan ayo boleh dong mulai ngaruh. Mengelompokkan dengan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Yang nomor 2, mengelompokkan dengan ciri-ciri morfologi tubuh, Morfologi dan atau anatomi. Yang terakhir mengelompokkan dengan apa? anatomi. Bukan yang nomor 3. Oh, Manfaat. berdasarkan manfaat, ukuran, kapasitas dan cara hidupnya. Ya. Oke. Hari ini sekian. Pelajaran kita semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita bahas tentang penamaan atau nama gunung tua. Apa nama itu ilmiah. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.